wan naru haqqun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Ya, ini masih berbicara seputar aqaid imaniyah, muatannya dalam kerangka usuluddin, ya. Wan naru haqqun, ya. Dan api neraka itu pasti benar ada, ya. Qala Nasru Samarqandi fi Tanbihil Ghafilin, ya. Nasr Samarqandi dalam kitab Tanbihil Ghafilin berkata, kitab ini kita ngaji di Masjid Salafiyah Pangeran Jakarta setiap Sabtu ke-2, ya. An-niranu laha sab'atu abwabin, katanya. Neraka itu memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsumun. Ya, minar rijali wan nisa'i. Bagi setiap pintu, ya, dari pintu-pintu itu ada bagian yang tertentu. Khusus untuk laki-laki dan perempuan, ya. Jadi neraka juga khusus, ya. Saya kalau ke Masjid Nabawi itu ada satu pintu, ini babun nisa, ya kan, khusus tuh. Jadi dulu Nabi melihat kok lelaki sama perempuan masuk pintu bareng-barengan, ikhtilat, kan, bercampur. Nabi bilang, mulai hari ini pintu saya jadikan khusus untuk perempuan. Maka dikasih babun nisa. Nah, sejak itu Sayyidina Umar bin Khattab walaupun kagak ada orang gitu, tetap enggak pernah lihat pintu itu. Ingat pesan Nabi, ya. Itu yang lain. Meskipun dia jadi muter beliau jalan itu, ya. Apa taat sama Nabi, ya. Kalau kita kan wah tanggung kosong nih. Lebih dekat cepet muternya jauh. Ya, jadi di neraka ada 7 pintu, dan di setiap pintu ada bagian tertentu untuk laki-laki dan perempuan. Maftuhatun ba'diha, ya. Sebagian itu terbuka. Asfalu min ba'din, ya. Artinya terbuka pintu bagian bawahnya. Min babin ila babin. Jadi ini terbuka pintu di bagian bawahnya, lalu bagian bawah lagi terus ke bawah begitu, ya. Nah, masiratu sab'ina sanatin, ya, sanatin gitu. Satu pintu ke pintu yang berikutnya itu perjalanannya sejauh 70 tahun. Termasuk kan gambaran neraka itu kan bawah, paling bawah, keraknya asfal safirin, masuk pintu paling bawah. Nanti jalan lagi terus ke bawah. Yang paling dasar itu, nah itu neraka yang paling tadi disebutin deh. Siapa aja di dalamnya itu. Taib. Al-babu al-asfalu fihi al-munafiqun, ya. Di dalam pintu yang bawah, di dalamnya penghuninya orang-orang munafik pertama, ya, waman kafara, dan orang-orang yang kafir, min ashabil maidati, ya, di antara ahli kitab nih, wa ali fir'aun, dan keluarganya Fir'aun, ya, wasmuhu hawiyah. Neraka yang paling dasar itu namanya neraka hawiyah. Ini jamaah boleh buat isi ceramah nih. Wal babu tsani, dan pintu neraka yang kedua, fihi al musyrikuna, itu dihuni oleh orang-orang musyrik. Wasmuha al jahimu, nama nerakanya neraka jahim. Itu ya, neraka hawiyah, jahim. Wal babu tsalisu, dan pintu neraka yang ketiga, fihi as-sabiuna, ya, di dalamnya itu orang-orang yang sabiuna. Apa di surah Al-Baqarah sebut ini? Sabiuna itu
Ya, orang-orang penyembah berhala, betul. Ya, as-sabiuna. Wasbuhu sakor. Nah, nama nerakanya neraka sakor. Kan ada dia Pak, ma lakum fis sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Wal babu ar-rabiu, pintu neraka yang keempat, fihi iblisu. Jadi masih jelekan orang kafir sama iblis. Dari api, Pak. Iya. Pintu neraka yang keempat dihuni oleh para iblis. Wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang ngikutin iblis, ya. Kemudian wal majusiyu, dan majusi itu penyembah api, ya. Seperti bapaknya siapa? Salman Al-Farisi. Wasmuhu lazo, ya. Nama nerakanya namanya lazo. Lazo itu maksudnya api yang membara-bara. Wal babul khamisu, pintu neraka yang kelima, fihil yahudu, dihuni oleh orang-orang Yahudi. Itu tuh, Trump to Trump. Trump kan lagi seram ini, mau perang sama Iran ini. Kata Pak SBY, bagaimana kalau seandainya nanti ada nuklir terus ke Jakarta, nyasar, gimana tuh? Kan waktu perang Yaman itu Houthi mereka adakan yang nyasar ke Madinah, tapi di tengah jalan dihantam oleh Saudi kan. Kalau sampai masuk ke Madinah, wah, bisa kayak Jepang itu. Wasmuhu al-hatamah, ya. Nama neraka yang kelima namanya neraka Hatamah. Isinya orang-orang Yahudi. Wal babu sadisu, dan pintu neraka yang keenam, fihi an-nasara, dihuni oleh orang-orang Nasrani. Wasmuhu as-sa'ir, neraka sa'ir. Nah, kita pernah dengar ya, fariqun fis sa'ir wa fariqun fil jannah. Wal babu sabi'u, pintu neraka yang ketujuh, fihi ahlul kabair, di dalamnya ini pelaku dosa-dosa besar, ya. Membunuh, melawan orang tua, tuh kabair, ya. Min ummati Muhammadin, dari umat Nabi Muhammad, alladzina matu wa lam yatubu, orang-orang yang mati tapi belum bertobat. Intah. Wa amma jahannamu, adapun neraka jahannam, fahiya ismun li majmu'iha, ya. Dia adalah nama untuk keseluruhan nama-nama neraka. Jadi nama neraka secara umum neraka jahannam. Ini jadi kita dapat maklumat kan gini kan. Kama afadahu ba'dul masyayikhi, sebagaimana telah disebutkan oleh sebagian para guru-guru. Wa jami'u ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Sekarang kembali lagi ke teks besar ini. Dan seluruh apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak, benar. Contohnya kal mi'raji bi jasadihi sallallahu alaihi wasallam ila samawati ba'dal isra'i ila baitil maqdisi yaqzatan, ya. Seperti cerita Isra Mi'rajnya, ya, Nabi bi jasadi, dengan jasadnya sallallahu alaihi wasallam ila samawat, ke langit, ba'dal isra, setelah Isra, ya. Kalau Isra apa? Perjalanan duniawi ibaratnya, bumi. Kalau Mi'raj perjalanan atas rohani, samawi. Ila Baitul Maqdis, setelah perjalanan Isra ke Baitul Maqdis. Jadi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis naikkan terus, ya. Nah, kalau saya ngelihat hadis, dia naiknya kagak lurus begitu, dia miring
Karena Ka'bah sejajar sama Baitul Ma'mur di atasnya. Ka'bah. Sentralnya kan itu lurus dia. Ka'bah terus angin 1 2 3 4 5 6 7 naik ke Baitul Ma'mur. Di sini nih Baitul Ma'mur, malaikat hafazah ketemu Allah langsung melaporkan semua amal-amalan kita. Sejak Senin sama Kamis, ya. Di situ kalau ada amalan kita yang berbuatan riya ditolak. Kata Allah, "Gharrakum wa gharral malaikah." Orang-orang ini telah menipu kalian, juga menipu para malaikat. Dia ini orang-orang kalau beramal bukan buat aku, buat orang lain. Aku haramkan surgaku untuknya. Aku laknat dia. Ya, jamaah sekalian, jadi penting itu melakukan apa saja ikhlas karena Allah, ya. Seperti Mi'raj dengan jasadnya ke langit setelah perjalanan Isra ke Baitul Maqdis yaqzatan atau secara sadar, bukannya mimpi, ya, benar-benar. Maka perlu ada yang tasdik. Orang pertama Sayyidina Abu Bakar. Faruya Tsabitul Banani, ya, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan, ya, Tsabit Al-Banani dari Anas bin Malik, semoga Allah ridho kepadanya, meriwayatkan, akhir cara menerjemahkannya, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah qala, bersabda, ataitu bil buraqi, ya. Pemahamannya, saya dibawa oleh buraq gitu. Apa itu buraq? Wa huwa dabatun abyadu, hewan tunggangan yang berwarna putih. Tawilun, dia tinggi, fauqal himar, lebih tinggi daripada keledai, ya, saya cari gambarannya. Wa dunal bugli, dan lebih rendah daripada bughl. Bughl itu apa? Kayak kuda, ya. Kemudian yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi, ya. Kemudian diletakkan kedua kakinya, ya. Hafirah itu kaki, ya. Kedua kakinya diletakkan muntaha tarfai, sejauh mata memandang, sejauh pandangan mata. Faraki betul, ya. Kemudian aku menungganginya naik, ya. Fasarobi, kemudian dia membawaku hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai ke Baitul Maqdis. Farabattuhu, lalu aku ikat nih. Ini salah satu juga bentuk tawakal. Kita tawakal itu diikat dulu, baru. Jangan, ada kan sahabat mau sholat, terus kambingnya, kudanya dia nggak ikat. Kita ke rumah Nabi, kok nggak diikat? Saya udah tawakal ya Rasul. Oh, konsep tawakal kamu salah. Ikat dulu, ya. Ini bagian itu, kalau nanti hilang. Ada salamnya rabattuhu bil halaqati. Halaqah itu cincin, ya, tempat cincin. Allati yarbutu biha al anbiya, yang diikat, ya, dengan halaqah ini para nabi-nabi. Arti para nabi juga kendaraannya semua diikat di situ. Ada satu cancangan lah di situ. Tsumma dakhaltul masjidah, ya, setelah naro buraqnya, Nabi masuk ke masjid Baitul Maqdis. Fa shallaitu fihi, lalu saya salat di dalamnya. Rakaataini, 2 rakaat. Ini juga jadi simbol, ya, salat penghormatan kepada masjid tuh, ya. Tsumma kharajtu, kemudian saya keluar. Faja'ani Jibrilu bi'ina'in min khamrin. Kemudian Jibril datang, ya, membawa bejana, ya, dari bejana berisi khamr. Wa ina'in min labanin, dan bejana, kalau kita gelas lah, ya, gelas berisi susu, ya. Fakhtartul labana, kemudian aku memilih susu. Ini kata penceramah kita dulu, Kiai Haji
Zen MZ. Nabi udah milih susu aja, umat kita masih banyak yang mabok. Bagaimana Nabi milih khamr? Ya, pilihan tuh dikasih khamr sama susu. Nabi milih susu. Faqala Jibril alaihi salatu wassalam, ya, ikhtarta al-fitrata. Kemudian Jibril berkata, Muhammad, engkau telah memilih sesuatu yang fitrah, yang suci, ya. Tsumma araja bina ila samai. Kemudian kami naik tuh ke langit. Ini kan cerita singkat ya. Kalau cerita yang sebelumnya tuh bicara tentang Isra Mi'raj. Jadi Nabi didatangi dulu oleh malaikat, dibersihin dadanya, dicuci, karena pengen dapat Al-Quran. Orang kalau hatinya jelek susah sama Al-Quran, baca susah, ngapal susah, mahamin susah. Nah, dibersihin dulu. Nah, Al-Quran itu berat banget itu bagi orang yang hatinya jelek, ya. Nah, dicuci dulu. Baik, fastaftaha Jibrilu, ya. Kemudian kan naik langit tuh. Kemudian Jibril minta dibukain, ya, sama penunggu pintu. Fakila, penunggu bilang, man anta, siapa kamu? Qala Jibril. Jibril. Qila wa man ma'ak, ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Kata Jibril, qala Muhammad. Qila, kata penunggu langit nih, wa qad bu'itsa ilaihi, apakah dia telah diutus? Qala qad bu'itsa ilaihi, ya, dia telah diutus. Kemudian fa fataha lana wa fa futiha lana, maka dibukakanlah pintunya. Pas naik ke langit pertama, fa idza ana bi Adam, beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Fa wajaba bi wa da'ali, lalu Nabi Adam wajib tuh menyambutnya. Wa da'ali, dan mendoakanku, bi khairin, yang mendoakan yang baik. Tsumma araja bina ila sama'i tsaniyah, kemudian kami naik lagi ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibrilu, kemudian Jibril juga minta dibukain pintu. Fakila, habis kali ya? Itu. Ini baru, ini belum merudal ini. Soalnya dengan gitu. Itu tuh Pak, itu suara. Kenapa itu? Polisi. Udah, biar. Tes. Ini mungkin yang di luar ada ngantuk kali ya, yang tidur, santri. Dibangunin, bangun. Jadi suara itu kita dapat pahamin tergantung di hati kita. Ya. Ada orang suara kalau hatinya penakut, setan gitu. Hatinya berani, wah ini ada bisikan dari Allah nih. Ya. Tergantung kita yang nerimanya. Taib, nyambung. Sampai di mana? Fastaftaha Jibrilu. Lalu Jibril minta dibukakan lagi. Faqila man anta, siapa anda? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak, siapa bersama anda? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilaihi, dia sudah diutus? Qala ya, dia sudah diutus. Fa futiha lana, maka dibukakan pintu, ya. Pintu langit yang kedua nih. Fa idza ana bibni al-khilkhullati Isa bin Maryam, ya. Dan di langit yang kedua saya, ya, bertemu dengan anak, istilahnya ini pakai bahasa khullah. Khullah itu bibi. Jadi kalau bahasa Arab Pak, kalau amun, ammi paman dari jalur laki. Tapi kalau khullah dari jalur perempuan. Ya. Misalnya ya, saya kan sama Ustaz Zamia apa? Saudara kan. Kalau anak Ustaz Pami kan sama saya ponakan. Manggil saya Ammi. Kalau manggil Ustaz Zamia khullah. Kalau perempuan. Itu kata anak saya, kemudian saya bertemu dengan anak bibi saya tuh, Isa bin Maryam, ya.
Nabi membahasakan begitu. Yahya bin Zakaria sallallahu wasallam alaihi farahibabi, ya kan dua orang tadi, maka keduanya itu menyambutku, wada'auli dan mendoakanku, bi khairin kebaikan. Tsumma araju bina ila samai tsalisah, kemudian kami naik lagi ke langit yang ketiga, fa dzukira mithla al-awwal, kemudian disebutkan seperti kisah yang pertama tadi, ya, minta dibukain, itu siapa Anda tuh. Faputihalana, kemudian dibukakanlah kepada kami, faidan Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf itu kan kegantengannya luar biasa, sampai dikisahkan orang-orang sampai tangannya kepotong. Ma hadza basyarun in huwa illa malakun karim. Wah, ini bukan manusia, ini malaikat ganteng banget. Sampai lupa tangannya kepotong. Itu katanya Nabi Yusuf kegantengannya baru ada yang mengatakan seperti yang setengahnya kegantengan Nabi. Berarti Nabi bagaimana ganteng katanya. Ya. Baik. Wa idzan huwa qad a'ta ya syattal hasani. Tiba-tiba dia bertemu dengan Nabi Yusuf, ya. Terus Nabi telah memberikan, ini kan alam azali, memberikan kepada Nabi Yusuf setengah daripada kegantengannya. Farahibabi wa da'ali bi khairin. Lalu Nabi Yusuf menyambutnya dan mendoakannya kebaikan. Tsumma araja bina ila samai rabi'ah, kemudian naik lagi kami ke langit yang keempat, ya. Fa dzukira mislahu, lalu disebutkanlah seperti tadi, ya, sama siapa, fa idzan ana, kemudian saya bertemu dengan Idris sallallahu alaihi wasallam. Idris farahibabi, Nabi Idris menyambutku, wada'ali bi khairin, dan mendoakan kebaikan untukku. Tsumma araja bina ila samai khamisati, kemudian kami naik lagi ke langit yang kelima, fa idzan ana bi Harun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di langit yang kelima saya bertemu dengan Nabi Harun. Haruna akhi ustud bihi azri, ya. Hadis itu tuh. Farahibabi wa da'ali bi khairin. Lalu Harun menyambutku dan mendoakanku kebaikan. Tsumma araja bina ila samai sadisati. Kemudian kami naik lagi ke langit yang keenam. Fa idzan ana bi Musa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian farahibabi wa da'ali bi khairin. Nabi Musa juga menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Tsumma araja bina ila samai sabiah. Kemudian kami naik lagi, ya, ke langit yang ketujuh. Fa idzan ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur. Naik ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi menyandarkan tubuhnya ke Baitul Ma'mur, ya. Fa idzan huwa, katanya, fa idzan huwa yudkhiluhu atau yadkhuluhu artinya ini di Baitul Ma'mur itu setiap hari itu yang masuk 70.000 malaikat. Jadi faidan huwa yadkhulu, ya, yadkhuluhu, hunya jadi maf'ul bi ke Baitul Ma'mur. Faidan huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin, ya. Jadi setiap hari itu ada 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Masuk tuh, tsumma la yauduna ilaihi, udah kagak pulang lagi, ngumpul di situ, ya. Setiap hari berarti ada berapa sekarang tuh, ya, kalau dihitung. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Jadi habis Baitul Ma'mur naik lagi sidratil muntaha. Kemudian, ya, aku pergi, ya, ke sidratil muntaha. Yang kata ayat mim baina kausaini au adna, ya. Wa idza waraquha ka'adzanil filah, ya. Dan di sana Nabi melihat apa? Itu daun-daun, ya,
ka'adzanin, katanya kifila, seperti telinga atau kuping-kupingnya gajah, gede-gede banget. Wa idza samruha kalqalali, dan buah-buahnya ya di mana, di Sidratul Muntaha itu kalqalali, seperti apa qalali? Saya kasih arti ini enggak kebaca. Qalali artinya tempayan besar. Ya. Jadi buahnya segede tempayan. Tuh, buah gede banget buahnya. Jadi makan satu buahnya tuh udah pasti kenyang ya. Segede tempayan, jambu segede tempayan. Apa tuh? Bayangin. Mangga segede tempayan. Nah, falamma ghasyiyaha, ya bahasa ghasyiyah, ketika beliau Nabi telah diliputi min amrillah, ghasyiyaha, ya, taghayyarat, ya, taghayyarat. Kemudian rupanya Nabi itu jadi berubah. Pama ahadun min khalqillahi yastati'u ayyan'ataha, tidak ada seorang pun ya dari makhluk Allah yang bisa menggambarkan bagaimana tuh kondisi Nabi itu tadi yang bertemu dengan Allah. Min husniha, dari keindahannya. Fa'ahallahu ilayya ma uhiya, lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang diwahyukan. Wa furidu alayya khamsina salatan, bisa juga wa faradallahu alayya khamsina salatan, dan Allah furidu aja ya karena alayya jar majrur, dan difardukan, diwajibkan atasku 50 waktu ya, fi kulli yaumin wa lailatin. Nah, ini sejarah kita Isra Mi'raj dapat oleh kewajiban sholat setiap hari ya 50 waktu. Hatta intahaitu ila Musa, sampai kemudian saya bertemu sama Musa. Faqala, pas teman Nabi Musa, ya kan habis dari atas turun, ketemu lagi Nabi Musa. Tadi Nabi Musa di lantai berapa? 5 ya. Ke-6. Faqala, kata Nabi Musa, ma faradallahu ala ummati, apa yang diwajibkan Allah atas umatmu? Nah, qultu, kata Nabi, khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah. Saya diperintahkan untuk sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Qala, kata Nabi Musa, irja ila rabbika fas'alhu at-takhfifa, kembali lagi ke Tuhanmu, ke Allah ya, dan minta dikurangin. Takhfif kan bisa didiskon. Diskon. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik, sesungguhnya umatmu Muhammad tidak akan mampu itu salat 50 waktu. Fa inni qad balautu bani Israil, kata khabartuhum, aku udah menguji kaum Bani Israil ya, berat semua katanya, enggak bisa. Faraja'tu ila rabbi, kemudian aku kembali dah ke Tuhanku. Fa qultu ya rabbi, ya Nabi ini buat ya tawadu banget ya ngikutin saran Nabi Musa. Padahal kan Sayyidul Anbiya. Ya Rabbi khaffif an ummati, ya Rabbi diskon dong buat umatku. Kurangin. Fahatta anni khamsan. Nah, dikurangin 5. Ya, faraja'tu ila Musa, dan kemudian aku kembali lagi ke Musa, ke Nabi Musa. Wa qultu, dan aku berkata, hatta anni khamsan. Nabi Musa, kami dikurangin 5. Faqala inna ummataka la yutiquna dzalik. Kata Nabi Musa, ente kembali lagi. Kan kalau dikurangin 5 aja 45 kan? 45 waktu. Umatmu tidak akan mampu itu. Farji ila rabbik, kembali lagi ke Tuhanmu. Fas'alhu at-takhfifa, minta dikurangin. Li ummatika, untuk umatmu. Falam azal arji'u baina rabbi ta'ala wa baina Musa. Jadi itu Nabi Musa falam azal, senantiasa bolak-balik tuh antara Allah dan Nabi Musa. Jadi Rasulullah itu senantiasa bolak-balik. Kata habis turun 45, kata Nabi Musa, masih kebanyakan, naik lagi. Turun 40, naik lagi gitu. Sampai 5 gitu. Kalau ngelihat konteks ini ya.
Ya falam azal arji'u, kata Nabi, aku senantiasa balik baina Rabbi ta'ala wa baina Musa, antara Tuhanku dan Nabi Musa. Wa yahuttu anni khamsan khamsana, ya. Dan Allah menurunkan dariku 5 hatta qala ya Muhammad, sampai Allah mengatakan, wahai Muhammad, innahunna, sesungguhnya ya, innahunna, sesungguhnya Anda ya. Ya. Maksudnya ya Muhammad, innahunnya kembali ke salat ini. Ke 50 atau ke 5? Bukan ke Muhammad. Bukan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulli yaumin. Jadi innahunna, sesungguhnya 50 salat itu 5 salat setiap satu hari satu malam. Nah, katakan di sini bikulli sholatin asyrun. Nah, setiap satu sholat itu bernilai 10 atau dibayar 10. Fatil kal khamsuna sholatan. Nah, itu sama aja dengan 50 sholat. Ya. Ya kali 10 kan jadi. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang berkeinginan melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak melakukannya, kutibat lahu hasanatun, tetap ya dicatat baginya satu kebaikan. Fa in amalaha, jika dia melakukan satu kebaikan, kutibat lahu asyron, ya dicatat baginya 10. Jadi satu sholat nilainya 10 gitu ya. Ya. Wa man hamma, samakan orang yang berselawat, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alayya biha asyrun. Kan gitu kan. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan balas 10 kali. Wa man hamma bisayyi'atin, sebaliknya, barang siapa yang berkeinginan, yang beringin doang ya, belum melakukan keburukan, falam ya malha, dan dia belum melakukannya, lam tuktab lahu syai'un, tidak ditulis baginya sedikit pun. Fa in amalaha, dan jika dia melakukannya, kemudian jika dia melakukannya, kutibat sayyi'atan wahidatan, tulis baginya satu buah keburukan, ya. Dilihat kalau Allah bayangkan, fanuzilat hatta intahaitu ila Musa, ya. Kemudian fanazaltu, kemudian aku turun sampai aku berakhir ketemu Nabi Musa. Fa akhbartuhu, aku kabarin dah. Faqala irji ila rabbik, Nabi Musa bilang balik lagi. Fas'alhu, minta kepadanya at-takhfifa, ya, keringanan lagi, li ummatik, untuk umatmu. Fa inna ummataka la tutiqu dzalika, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu itu, katanya. Faqultu, kata Nabi ini, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Aku udah bolak-balik ya ke Tuhanku sampai aku malu kepada Allah, ya. Rawahu asy-syaikhan. Zakara dzalika Muhammad al-Mahdi fi Matali al-Masarat. Ya, telah disebutkan ini oleh Imam Muhammad al-Mahdi dalam kitab Matali al-Masarat. Walamma faragha min ilmi usuluddin, ketika telah selesai ya dari berbicara dari ilmu usuluddin, syara'a fi ilmil fiqhi. Mulai nih pengarang mulai mengkaji, membahas ilmu fikih. Jadi memang saya baca ini 10 halaman sampai di sini itu tentang usuluddin, gambaran keimanan. Nah, saya masuk ke fikih, ya. Wa qaddama dzalika ala anna wa qaddama dzalika ala hadza, ya, li'annahu la tasihul ibadah, ya. Maksudnya, dan muallif dulu kan tuh tentang usuluddin itu. Kenapa? Li'annahu la tasihu,
Karena sesungguhnya la tasihul ibadatu, ibadah tidak akan sah illa ba'da ma'rifati sifatil ma'bud. Kecuali setelah mengenal sifat-sifat yang disembah. Makanya kajian pertama sengaja tentang tauhid dulu. Kalau kita baca kitab Minhajul Abidin itu ma'rifat Rabbi dulu, Imam Ghazali itu. Orang nggak bisa ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah kalau nggak kenal Allah. Sama juga seorang anak buah kagak bisa melayani bosnya dengan baik kalau nggak kenal karakter bosnya, ya kan? Makanya bab pertama itu ma'rifatu Allah, ya. Illa ba'da ma'rifati sifatil ma'bud, kecuali setelah mengetahui sifat-sifat yang disembah itu Allah, ya. Walau biwajhin, ya, walaupun dari satu sisi. Wali anna usuluddin asrafu al-ulum. Berarti di sini ini walau biwajhin, walaupun secara global gitu ya. Wali anna usuluddin, karena usuluddin adalah asraful ulum, ilmu-ilmu yang paling mulia mutlaqan, secara mutlak, li annahu yabahatsu amma yatawaqqafu imanu alaihi, karena dia mengkaji tentang dasar-dasar iman watama muhu, ya, dan kesempurnaan iman, ya. Jadi ini menurut orang Asruddin gitu. Nanti setiap ahli fikih enggak, ilmu asraful ulum ilmu fikih katanya, karena dengan ilmu fikih dia bisa tahu halal haram. Terus banyak setiap disiplin ilmu itu bisa dilihat di Minhajul Qasidin. Yang terakhir yang menang kelompok tasawuf. Enggak, yang dimaksud dengan asraful ulum adalah ilmu tentang bagaimana kita membersihkan hati kita. Gitu. Jadi masing-masing ulama mengklaim ilmu yang paling mulia adalah ilmu bidangnya masing-masing. Tapi terakhir yang paling mulia ilmu tentang tasawuf. Ya. Taib. Faqala, maka beliau mengatakan furudul wudu'i, wajib-wajib wudu, ay arkanuhu, ay rukun-rukun wudu sittatun, ada 6 faqat saja, fi haqqis salimi wa ghairi, pada orang yang sehat dan selainnya. Al awwalu, yang pertama an-niyatu, niat, ay niyatu rafil hadas, niat mengangkat hadas, ya, ay raf'u hukmihi, atau mengangkat hukumnya. Kahurmati nahwi shalah, seperti apa maksudnya? Kahurmati, seperti hurmah. Apa istilahnya? Seperti penghormatan, ya. Oh, seperti apa hormat di sini? Bahasa umum nih. Nahu, contohnya as-salat, salat. Li'annal qasda minal wudu'i, karena tujuan daripada berwudu adalah raf'udz dzalika, mengangkat hadas. Fa idza nawahu, apabila dia telah niat, faqad ta'arrada, dia melakukan, maka dia telah ta'arrada, memaparkan lil maksud, kepada yang dituju. Au niyatut tahar, atau niat bersuci, anil hadas, dari hadas. Au niyatu istibahati, ya kan kita boleh tuh kalau berwudu niatnya boleh raful hadasil asghar, kalau mandi besar akbar. Ada yang nawaitu taharah, ada yang nawaitu istibahah. Boleh. Lafaz niat wudu banyak banget dalam kitab fikih. Yang paling kagak biasa nawaitu raful hadasil asghar. 2 nawaitu taharata li shalah. 3 nawaitu istibahata li shalah. Yang 4 nawaitul wudu'a li shalah. Ada 4 ya. Muftaqirun ila wudu'in, ya, butuh kepada wudu, au niat, atau niat adai fardil wudu, atau niat menunaikan fardu wudu, atau niat adail wudu, atau niat melaksanakan wudu, au niat fardil wudu, atau niat fardu wudu, au niatil wudu, atau niat wudu, ya. Wa sahibud darurah ka mustahaddoa. Bagaimana kalau orang yang kondisinya lagi darurat, ya, seperti orang yang istihadah. Istihadah apa, Pak? Dia keluar darah,
ya, berdarah terus dari kemaluannya. Beda dengan haid. Haid kan paling agak lebihnya 7 hari seminggu. Kemudian yang itunya 15 hari, ya. Lebih dari itu sudah istihadah. Nah, ya. Bagaimana nih kalau wasahibu darurah, dan orang yang punya kebutuhan khusus lah gitu ya. Kamustahadah, seperti orang yang istihadah. Nah, ini katanya wasulusu la yakfihi niyah. Nah, ini 1/6-nya tidak cukup dengan niat rafil hadas awit taharati anhu, yang enggak cukup hanya dengan niat mengangkat hadas atau bersuci daripada hadas. Wa yajibu qarnuha. Nah, ini mana siapa yang tanya tentang perempuan gini? Dan wajib ya diiringi bi awwali bagsulin. Nah, ya, pertama kali dicuci dulu minal wajhi, ya, dari wajahnya. Walahu tafriqu niyatin, dan baginya perbedaan niat. Raful hadas wa taharati anhu, mengangkat hadas dan bersuci darinya. La ghairahuma, tidak ada jalan keduanya, ala a'dha'il wudu, atas anggota tubuh, anggota yang harus kena air wudu gitu. Ka'ayyan wiya, seperti seakan-akan dia berniat inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka, ya, raf al hadas anhu, mengangkat hadas kecil. Kan yang pertama kita niat nawaitul ghusl kan ke mulut, ke muka ya. Asani, yang kedua ghuslu zahirul wajhi. Ya, jadi pertama niat rukun wudu, kedua membasuh muka. Jami'uhu, ya, seluruhnya, walau bi fi'li ghairihi, ya. Meskipun katanya ini bisa juga ya, luar biasa nih. Meskipun dengan dilakukan oleh selain dia itu, dicuciin bila iznihi, tanpa izinnya, au bisuqutihi fi nahwi nahrin, atau dia nyemplung ke air sungai, ya. Jadi di dalam sungai dia niat. In kana dzakiran lin niyah, ya, itu emang ternempel ya. In kana dzakiran, jika dia ingat untuk niat, fihima, pada keduanya. Wa kharaja bil ghusli huna, dan tidak termasuk kata kriteria membasuh di sini. Wa fisairi ma yajibu ghusluhu, dan pada seluruh yang wajib untuk dibasuh, ya. Masul ma'i, ya, mengusap air bila jarian, tanpa mengalir. Fala yakfi ittifaqan bi khilafi gamsil udwi fil ma'i, ya. Maka tidak cukup secara kesepakatan berbeda dengan gamsil wudwi fil ma'i. Apa gamsil itu? Membasuh, ya, membasahin banget anggota tubuh dengan air. Fa innahu yusamma ghuslan, itu dinamakan gosal, ya, membasuh. Apa dahu Ibnu Hajar, telah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Wa hadduhu min manabiti sya'ri ra'si, dan batasnya membasuh itu, ya, muka itu dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Jadi di ujung sini sampai sini, ya. Kemudian dari sini kuping. Kemudian ai ghaliban, itu secara kebiasaan. Ila muntaha al-lihyain, sampai kepada ujung akhir jenggot kan, ya. Bi fathil lam Allah hiyain. Wa dhiqni bi fathil dzal, dan zakon. Zakon itu ini dagu, ya. Ya, dagu. Tulang panjangnya gitu kan. Ai min jihati tuli, dari sisi panjangnya. Fatarful muqbili min dzalika min alwajhi duna ma
tahtahu min jihati tul, dari sisi panjangnya. Kemudian fatarful mukbil, sisi depannya, min dzalika min ruhji, dari sisi muka, duna ma tahtahu, bukan yang bagian bawah wajahnya. Wa syi'run nabitu ala ma tahtahu, dan rambut yang tumbuh di bawahnya. Wa irdon, nah kemudian secara lebarnya yang muka, minal uduni ilal udun, dari kuping ke kuping. Tadi kalau tulan dari ujung rambut lah ya sampai zakon atau dagunya, jenggot dan dagu gitu ya. Hatta ma zahara bil qat'i, ya, min jaramin, sehingga sampai jadi waktunya ini membasuhnya sampai kepada yang zahara, kelihatan, bil qat'i, ya, apa tuh, terputus, min jaramin, nahu anfu, seperti hidung, qata'a bi khilafi batin, berbeda tentang kalau hidung bagiannya, ya, hidung, mata, batinu ainin wa anfu wa anfin, bagian dalam mata, bagian dalam hidung, wa famin, dan bagian dalam mulut gitu. Wa in zahara bi qat'i, jika kelihatan, ya, bi qat'i jufun, apa jufun ini? Mata kelopak, ya. Wa anfun, kuping, wa syafah, bibir. Artinya ruang yang wajib yang dikenai dibasuh, ya. Dalam-dalamannya enggak jadi permasalahan, yang penting luar-luarnya. Fala yajibu ghusluhu, enggak wajib dibasuh. Bal yusannu batinu ainin, tetapi disunahkan bagian dalam mata. Berarti kalau pas lagi gini nyepretin ke muka, matanya melek, yang merem. Bal qala ba'duhum yukrahu lid-darurah. Tetapi katanya sebagian ulama memakruhkan karena bahaya. Iya. Iya. Lidar asal isu yang ketiga, ghusl yadaini, membasuh kedua tangan. Minal Allahumma inni istawda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab, ya, min hadza kitabai mukhtasar jiddan wa bahjatil wasail fardud huma ilayya inda hajati ilayhima bijudika wa karamika ya akramul akramin. Allahumma kama ballagtana awwalahu ballighna tamamahu wa inna fihi ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah panjangkan umurku bertemu dengan awal Ramadan, maka sempurnakan ialah ya Allah, panjangkan umurku bisa sampai menyelesaikan Ramadan. Allah, bantulah kami di Ramadan agar mudah puasanya, mudah qiyamul lailnya, tarawihnya, dan mudah membaca Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.